Waspada virus flu memiliki tangan. Dan dapat dipastikan virus ini akan mewabah kembali. Ayo, temani kakak ke mall. Nanti saja aku lagi baca berita. Peristiwa apa yang disampaikan dalam berita itu? Peristiwa tentang penyebaran virus flu burung. Di mana peristiwa itu terjadi? Di Jakarta dan sekitarnya, Kak. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Beberapa waktu lalu, Kak, berita tersebut selain ada di koran juga ada di televisi. Aku tadi melihatnya. Siapa yang mengungkapkan peristiwa itu? Koordinator Komnas Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza. Indonesia dianggap sebagai negara dengan jumlah kasus flu burung terbesar di dunia. Mengapa Indonesia dianggap sebagai negara dengan jumlah kasus flu burung terbesar di dunia? Sebab dalam 107 jiwa apa itu tidak termasuk besar. Kalau begitu, bagaimana cara menjaga diri agar terhindar dari virus flu burung? Dalam berita tadi dijelaskan kita harus membiasakan hidup bersih dan sehat. Apa kabar adik-adik? Kita jumpa lagi dalam program pembelajaran Bahasa Indonesia. Kalian sudah menyaksikan percakapan antara Tiara dan Afia, kan? Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari percakapan mereka? Ya, Tiara dan Afia mempercakapkan berita tentang flu burung. Bagaimana mengetahui pokok-pokok isi berita tersebut? Coba perhatikan tayangan ulang berikut ini. Peristiwa apa yang disampaikan dalam berita itu? Peristiwa apa yang disampaikan dalam berita di koran itu? Di mana peristiwa itu terjadi? Di mana peristiwa tersebut terjadi? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Kapan peristiwa tersebut terjadi?
Siapa yang mengungkapkan peristiwa itu? Siapa yang mengungkapkan peristiwa itu? Mengapa Indonesia dianggap sebagai negara dengan jumlah kasus flu burung terbesar di dunia? Mengapa Indonesia dianggap sebagai negara dengan jumlah kasus flu burung terbesar di dunia? Kalau begitu, bagaimana cara menjaga diri agar terhindar dari virus flu burung? Kalau begitu, bagaimana cara menjaga diri agar terhindar dari virus flu burung? Untuk mengetahui pokok-pokok isi berita, Afia mengemukakan pertanyaan kepada Tiara dengan rumus 5W tambah 1H, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Jadi, pokok-pokok isi berita tersebut adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh Afia. Coba perhatikan jawaban Tiara pada tayangan ulang berikut ini. Peristiwa tentang penyebaran virus flu burung. Peristiwa tentang penyebaran virus flu burung di Jakarta dan sekitarnya, Kak. Di kota Jakarta dan sekitarnya. Beberapa waktu lalu, Kak, berita tersebut selain ada di koran juga ada di televisi. Aku tadi melihatnya. Beberapa waktu yang lalu, berita tersebut selain ada di koran juga ada di televisi. Aku tadi melihatnya. Koordinator Komnas Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza. Koordinator Komnas Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza. Sebab dalam 107 jiwa apa itu tidak termasuk besar. Sebab telah merenggut 107 jiwa. Apa itu tidak termasuk besar? Dalam berita tadi dijelaskan kita harus membiasakan hidup bersih dan sehat. Dalam berita tadi dijelaskan kita harus membiasakan hidup bersih dan sehat. Kakak ingatkan kembali untuk mengetahui pokok-pokok isi berita. Kalian bisa menggunakan
bantuan pertanyaan dengan rumus 5W tambah 1H. Perhatikan berita berikut ini dan sebutkan pokok-pokok isi beritanya. Usaha membuat tahu banyak dilakukan masyarakat kita. Makanan ini banyak dijual di pasar-pasar, di pinggir-pinggir jalan, dan sebagainya. Tahu selain rasanya enak, juga banyak manfaatnya karena mengandung sumber protein nabati. Ya, benar. Jadi, pokok-pokok isi berita tadi adalah usaha masyarakat, proses pembuatan tahu, makanan yang menyehatkan, dijual di pasar, pinggir jalan, dan sebagainya. Memang berita tadi menarik ya. Ya Kak, dalam berita tersebut adanya menyatakan sesungguhnya dan adanya merupakan opini. Yang mana? Coba ambil korannya. Ini kalimatnya. Oh, ini. Kalimat tersebut termasuk fakta. Dan kalimat yang ini termasuk opini atau pendapat seseorang. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi atau ada. Contoh dalam berita tersebut, flu burung sudah menyebar di Indonesia dan telah merenggut 107 jiwa. Sedangkan opini adalah pendapat atau pikiran seseorang. Contoh dalam berita tersebut, menurut kepala rumah sakit, penyebaran flu burung sangat cepat. Ya Kak, secara aku sudah paham kepada
sesuatunya benar-benar terjadi atau ada. Sedangkan opini adalah pendapat atau pikiran seseorang. Kalau kamu sudah paham, sekarang kakak ada pertanyaan untuk kamu. Tapi sebelumnya, ayo ikut kakak melihat televisi. Ayo Kak, kebetulan juga kita melihat televisi. Ya, ayo, go! Ayah, pertandingan sepak bolanya sudah selesai. Baru saja selesai. Kesebelasan mana yang menang? Dan bagaimana menurut pendapat ayah tentang pertandingan tadi? Pertandingannya menarik sekali. Persebaya berhasil mengalahkan Persija 1-0. Tetapi Persebaya seharusnya bisa menang lebih besar dari Persija. Nah, Tiara, ada 2 kalimat dari jawaban ayah tadi. 1. Persebaya berhasil mengalahkan Persija 1-0. 2. Persebaya seharusnya bisa menang lebih besar dari Persija. Mana menurut kamu yang termasuk fakta dan mana yang opini? Ya, aku tahu yang termasuk fakta adalah Persebaya berhasil mengalahkan Persija 1-0. Dan yang termasuk opini adalah Persebaya seharusnya bisa menang lebih besar dari Persija. Nah, sekarang kakak ajukan 1 pertanyaan untuk kalian. Mana yang termasuk fakta dan mana yang termasuk opini? Sebelumnya, perhatikan tayangan berikut ini. Lumpur Lapindo telah menenggelamkan 5 desa di Kecamatan Porong. Lumpur Lapindo diperkirakan baru berhenti setelah 30 tahun. Ya, tepat sekali jawaban adik-adik. Lumpur Lapindo telah menenggelamkan 5 desa di Kecamatan Porong. Adalah fakta. Dan lumpur Lapindo diperkirakan baru berhenti setelah 30 tahun adalah opini.
Teman kakak cinta berita tadi. Berita yang mana, Tiara? Berita tentang peluru tadi, Kak. Oh, itu. Dalam berita tersebut dinyatakan bahwa virus flu burung menular dari unggas ke manusia. Menurut kakak, kita harus tanggap terhadap unggas yang sakit dan mati mendadak. Jadi selain pembelajaran hidup bersih dan sehat, kita tidak boleh menghitung ayam, bebek, dan unggasnya sakit atau mati agar terhindar dari virus flu burung. Ya, aku setuju dengan pendapatmu, Tiara. Di air berita tertulis daerahnya seri terkait flu burung antara lain Jakarta. Bagaimana menurut teman kakak? Begini menurut kakak, karena Jakarta adalah kota besar, semua bisa masuk, termasuk virus flu burung. Kalau menurut kamu bagaimana? Kalau aku karena di Jakarta banyak orang menjual unggas seperti ayam dan banyak orangnya mengkonsumsi ayam. Jadi kalau ayam itu terserang flu burung, maka manusianya makan ayam jadi ikut tertular. Bagus, kamu memang adikku yang pintar. Ya, siapa dulu kakaknya? Kasihan. Dalam tayangan tadi, Afia dan Tiara telah memberikan tanggapan dari berita yang dibaca oleh Tiara. Dan setiap orang mempunyai tanggapan yang berbeda. Perhatikan tayangan ulang tentang tanggapan Afia dan Tiara berikut ini. Di air berita tertulis daerahnya seri terkait flu burung antara lain Jakarta. Bagaimana menurut teman kakak? Begini menurut kakak, karena Jakarta adalah kota besar, semua bisa masuk, termasuk virus flu burung. Kalau aku karena di Jakarta banyak orang menjual unggas seperti ayam dan banyak orangnya mengkonsumsi ayam. Jadi kalau ayam itu terserang flu burung, maka manusianya makan ayam jadi ikut tertular. Kalian bisa kan memberi tanggapan pada setiap berita?
Baiklah, beri tanggapan berita berikut ini. Air bah menyapu pemukiman penduduk di pinggiran selatan ibu kota Jakarta. Datangnya air secara tiba-tiba mirip gelombang tsunami, disebabkan jebolnya tanggul Situ Gintung. Bencana ini menewaskan 100 orang dan 100 orang lebih yang hilang. Yakin itu tanggapan kalian? Ya, kalian bisa membuat tanggapan yang lain seperti berikut ini. Sebaiknya diadakan pengecekan secara rutin tanggul Situ Gintung, sehingga tanggul tidak sampai jebol. Nah, adik-adik, kakak berharap kalian lebih cermat mencari pokok-pokok isi berita, membedakan fakta dan opini, serta memberi tanggapan setiap berita. Sampai di sini program kali ini. Sampai jumpa.